Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis pertandingan menarik pada edisi tahun baru ini yang mempertemukan Brighton versus Arsenal dengan skor 2-4. Kedua tim dilatih oleh manajer yang sedang naik daun, yaitu Arteta dan De Zerbi. Laga berjalan seru dengan 6 gol berhasil dicetak di Amex Stadium. Brighton secara keseluruhan menguasai ball possession, namun struktur defense Arsenal yang baik mampu menghasilkan kemenangan pada pertandingan ini dengan skor yang cukup telak, 2-4. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Arsenal di dua laga terakhir menggunakan formasi 4-3-3 dengan Zinchenko masuk menggantikan Tierney. Granit Xhaka yang biasanya menjadi double pivot bersama Partey lebih banyak bergerak ke depan. Sedangkan Brighton menggunakan pakem formasi 4-2-3-1. Namun De Zerbi pada laga ini harus tanpa pivot andalannya yaitu Caicedo dan McAllister yang absen pada laga ini. Fitur taktik De Zerbi sejak di Sassuolo adalah melakukan build up dengan menggunakan double pivot yang mendekat, lalu melakukan kombinasi 1-2. Hal ini juga dibantu dengan ball playing goalkeeper, sehingga Brighton di fase awal mempunyai keunggulan jumlah 7 versus 5. Bentuk build up dengan 7 pemain Brighton terlihat pada passing network via Markstad ini. Sedangkan Arsenal melakukan high press menggunakan 1 atau 2 presser di depan, dengan idenya adalah menutup akses progresi ke tengah, memilih nggak terpancing untuk press dengan banyak pemain ke center back Brighton. Taktik bertahan Arsenal adalah melakukan press ke double pivot untuk mematikan progresi dari tengah. Granit Xhaka naik, Lallana dan Trossard akan drop untuk mengekspos ruang di belakangnya. Namun Arsenal sudah mampu menetralisir cara itu dengan Partey dan Saliba melakukan agresif press kepada Trossard dan Lallana. Lalu ketika Brighton bermain ke sisi flank, Zinchenko akan naik dan melakukan press agresif dengan membuat pressing trap. Karena cara bertahan ini, kiper Brighton mencoba untuk bermain lebih direct dengan long pass ke kedua winger yang melebar. Namun, hal ini juga bisa digagalkan dengan Gabriel yang bertahan melebar ke kiri. Secara umum, Arsenal menyulitkan Brighton untuk bangun serangan, khususnya di babak pertama. Seperti yang sudah dianalisis pada pertandingan melawan West Ham, Arsenal memiliki struktur rest defense yang baik. Struktur tersebut membuat Arsenal bisa melakukan counter press dengan cepat untuk menggagalkan serangan balik lawan dan mampu merebut bola untuk langsung dikonversi menjadi peluang baru. Struktur rest defense yang baik membuat Arsenal bisa mencetak gol pertama pada pertandingan ini. Arsenal sedang menyerang dengan 5 pemain, namun gagal. Dan Brighton mencoba melakukan counter. Namun rest defense yang diisi oleh Zinchenko Partey mampu melakukan counter press dan merebut bola. Arsenal pun bisa mengekspos sisi kanan pertahanan Brighton yang ditinggalkan oleh Lamptey. Backline Brighton masih bisa mengimbangi penyerang Arsenal dengan bertahan menggunakan 3 back. Namun umpan Martinelli mengenai defleksi dan membuat Saka lepas dari markernya lalu mencetak gol. Gol ini menjadi gol tercepat Arsenal pada musim ini. Bagaimana Arsenal bisa terhindar dari counter attack? Sebelumnya John McKenzie di Tifo Football juga pernah membahas soal struktur rest defense Arsenal. Umumnya Arsenal bertahan menggunakan 4 back, dibantu oleh pemain tengah yang turun, sehingga Arsenal bisa bertahan menggunakan 6 pemain. Pertahanan yang kompak membuat Arsenal mendapatkan situasi transisi pada gol ketiga dan gol keempat. Gol ketiga diawali Partey melakukan clearance terukur sehingga Arsenal bisa melakukan counter attack. The Gunners selalu menyerang dengan 4 pemain dengan dibantu Partey dari lini kedua. Counter attack ini nggak dilakukan secara cepat, melainkan dengan sirkulasi yang sabar untuk menggeser defensive shape dari Brighton. Targetnya sisi kanan pertahanan yang dijaga oleh Lamptey. Dari attack side versi Woodscourt ini, The Gunners memang lebih sering menyerang lewat sisi kiri dengan menargetkan Lamptey di pos ini. Shooting dari Martinelli berhasil diblok oleh Sanchez, namun pergerakan Nketiah mampu lepas dari dang dan mencetak gol lewat rebound.
Sedangkan pada gol keempat, Arsenal kembali mendapatkan situasi transisi yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan counter. Odegaard melepaskan trupas terukur kepada Martinelli di sisi kanan pertahanan Brighton. Lagi-lagi areanya Lamptey. Terlihat juga Colwill yang maju untuk melakukan press ke Odegaard dan peran Nketiah yang menarik Dang lebih maju. Sehingga Arsenal bisa mengeksploitasi ruang di belakang backline Brighton. Setelah mencetak gol pertamanya di menit 65, Brighton memang semakin agresif dalam menyerang dan menaikkan garis pertahanannya sehingga ada ruang di belakang backline Brighton yang bisa dieksploitasi oleh Arsenal, khususnya melalui counter attack. Selain struktur dalam bertahan dan rest defense yang baik, Arsenal punya senjata set piece yang juga dieksekusi dengan baik. Ketika corner kick ada 4 pemain, Martinelli, Partey, Saliba, Xhaka yang berada di goal area untuk berduel dan melakukan distraksi kepada kiper. Gabriel yang mempunyai kemampuan heading paling baik berada di titik penalti. Nketiah berada di tiang jauh untuk menyerang lewat sisi titik buta. Sedangkan Odegaard, Zinchenko, serta White diposisikan menjaga rest defense guna meminimalisir counter dan mendapatkan bola rebound. Dan benar saja bola muntah berhasil jatuh ke Odegaard yang bisa mencetak gol. Sebelumnya Brighton menyerang dengan 5 pemain. Pada gol pertama, Brighton menyerang dengan lebih banyak pemain, sehingga backline Arsenal kalah jumlah 6 versus 4. Brighton membuat overload di sisi kanan pertahanan Arsenal. Situasinya 3 versus 1, dengan Gross yang dari pivot ikut naik. Gross memang berperan sebagai box to box dibandingkan Gilmour yang lebih sering di belakang. Saka turun membantu Tomiyasu namun posisinya terlambat. Hal ini membuat pemain asal Jepang tersebut kalah jumlah, sehingga Gross bisa memberikan passing ke Mitoma yang kosong. Pada gol ini, 2 pivot Brighton nggak terjaga sehingga mampu mengkreasi peluang dan menjadi gol. Dengan cara Arsenal yang menutup progresi ke tengah dan bermain menunggu, 2 center back Brighton, Colwill dan Dang, memainkan peran penting pada proses build up Brighton. Keduanya menjadi pemain paling aktif dalam melakukan ball progression melalui umpan dan dribble. Pada banyak momen, Colwill memberikan breaking the line pass seperti ini. Hal itulah yang membuat ia sangat unggul dalam hal progresi. Sedangkan Dang, pada momen tertentu ia memberikan trupas berbahaya seperti ini untuk mengeksploitasi ruang di belakang backline Arsenal. Hal inilah yang dicoba kembali pada gol kedua Brighton. Karena Arsenal bertahan dengan cukup tinggi, ada ruang yang bisa dieksploitasi Brighton. Karena Mesut De Zerbi ini memanfaatkan kemampuan ball playing center back-nya untuk memberikan trupas ke Evan Ferguson yang mampu memenangkan duel melawan Saliba. Dengan Manchester City yang mendapatkan hasil seri melawan Everton, kemenangan ini terasa lebih manis untuk The Gunners karena bisa memperlebar jarak dari peringkat 1 ke 2 dengan 7 poin. Selanjutnya Arteta akan dipertemukan 3 lawan tangguh, Newcastle, Tottenham Hotspur, dan Manchester United. Konsistensi melawan tim Big Six akan teruji di sini. Kita akan lihat The Gunners melawan tim-tim peringkat atas tersebut.